Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan yang terakhir atau yang kelima, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Dalil tentang kompetisi dalam kebaikan dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu. Nah, adapun isi kandungan Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang mutlak dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kedua, kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara dan melarang memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ketaatan, dan meninggalkan kemaksiatan. Adapun hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal salih sebelum kalian sibuk, dan sambunglah hubungan antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya, banyak bersedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, isi kandungan hadis tersebut, seruan Rasulullah kepada manusia untuk yang pertama, segera bertobat sebelum datang kematian. Hal ini disebabkan setelah ruh sampai ke tenggorokan, tobat seseorang akan tertolak. Dan yang kedua, segera beramal saleh sebelum datang kesibukan. Dan yang ketiga, tatkala manusia dalam kesibukan, intensitas beramal saleh menjadi berkurang. Nah, selanjutnya kompetisi dalam kebaikan. Apa sih kompetisi dalam kebaikan itu? Kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Al-Quran disebut fastabiqul khairat. Hal-hal yang diperhatikan ketika berkompetisi dalam kebaikan yaitu yang pertama, memegang teguh syariat Islam. Kedua, dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak boleh menunda kebaikan. Selanjutnya, manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menjadikan waktu lebih bermanfaat. Yang kedua, menjadikan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Yang ketiga, dapat saling memotivasi antar sesama untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, dapat membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Dan yang kelima, menjadi orang yang selalu berbuat baik setiap ada kesempatan. Serta yang keenam, mendorong untuk menjadi seorang hamba yang beruntung. Selanjutnya ada etos kerja. Dalil tentang etos kerja dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah surat ke-9 ayat 105 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberikan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.
Isi kandungan Quran Surah At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Yang pertama, bekerja dan beramal harus berkualitas. Derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kualitas kerja dan amalnya. Yang kedua, jenis pekerjaan dan amal yang dilakukan oleh manusia sesuai bakat dan kemampuan. Dan yang ketiga, manusia harus menjauhkan diri dari sikap malas dan menyia-nyiakan waktu. Dan yang keempat, beramal harus dilakukan secara ikhlas karena hanya keikhlasan yang membuat amal manusia menjadi bermanfaat. Hadis tentang etos kerja diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah azza wa jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Pengertian etos kerja diartikan sebagai semangat kerja. Karakteristik orang yang memiliki etos kerja, yang pertama memiliki sikap disiplin, yang kedua selalu menghargai waktu, yang ketiga memiliki inisiatif, yang keempat bertanggung jawab dalam bekerja, dan yang kelima memiliki dedikasi yang tinggi untuk pekerjaan. Nah, manfaat untuk etos kerja, yang pertama memperoleh hasil kerja yang maksimal, yang kedua mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja, yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang keempat menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi, yang kelima dapat menyelamatkan iman sendiri dan orang lain, yang keenam menjadikan umat Islam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Terima kasih, saya Irna Santrianti, mahasiswa PPG Batch 2 PAI K1 14.